Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat serta terus berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini saya Salsabila Zain Aliana dan rekan saya Naila Ratu Alifia dan Teguh Maulana Yusuf akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah kita lakukan. Yang akan dipresentasikan adalah tentang 3 cakupan materi, yaitu uji kualitatif protein, penetapan protein makrokeldal, dan analisis COD. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah uji kualitatif protein oleh saya sendiri. Cakupan dari uji kualitatif protein itu sendiri ada 5 materi, yaitu pengertian uji kualitatif, aspek target realisasi, prinsip dan persamaan reaksi, alat bahan langkah kerja dan hasil pengamatan, serta yang terakhir ada pembahasan dan kesimpulan. Pengertian dari uji kualitatif protein adalah uji kualitatif protein adalah analisis suatu kadar protein pada suatu bahan pangan. Aspek target dan realisasi dari uji kualitatif protein adalah aspeknya yaitu uji kualitatif protein targetnya dapat melakukan beberapa metode seperti uji Barrett, uji sampel proteat, uji Mendelin, dan uji sorting out. Realisasi yang telah kita lakukan dari uji kualitatif adalah pada uji Barrett, sampel mengandung protein. Pada uji sampel proteat, sampel tidak mengandung asam amino, serta yang terakhir pada uji sorting out, sampel tidak mengandung protein. Prinsip dan persamaan reaksi. Prinsip beberapa metode uji kualitatif protein. Pertama pada uji Barrett. Uji Barrett didasarkan pada pembentukan senyawa kompleks berwarna ungu ikatan tersedia dalam protein dengan ciri 12 pada spesifik. Pada uji sampel proteat, filtrasi dari gugus benzin pada protein dengan HNO3 pekat akan menghasilkan senyawa berwarna kuning dan dengan NaOH membentuk garam yang berwarna hitam. Pada uji Mendelin, didasarkan pada pembentukan senyawa berwarna ungu hasil reaksi antara asam amino bebas dengan hidrogen teroksidasi. Dan yang terakhir pada uji sorting out, adanya garam netral dalam larutan protein akan menarik air dan dari mantel air protein hingga protein kehilangan air kemudian menggumpal dan mengendap. Selanjutnya ini dia persamaan reaksi uji Barrett. Ini adalah persamaan reaksi dari uji sampel proteat. Ini adalah persamaan reaksi uji Mendelin. Dan yang terakhir ini adalah persamaan reaksi uji sorting out. Alat dan bahan langkah kerja serta hasil pengamatan. Ini dia alat dan bahan untuk uji kualitatif protein. Bisa dibaca sendiri ya. Langkah kerja. Langkah kerja pada uji Barrett yaitu pertama campurkan 2 ml NaOH2n dengan 2 tetes CuSO4 1% dalam 2 buah tabung reaksi. 2. Tambahkan 1 ml larutan sampel dan albumin ke dalam mesin filtrasi 3. Terbentuknya ungu menandakan adanya protein. Yang uji sampel proteat, pertama campurkan 2 ml larutan sampel dan albumin dalam tabung reaksi berbeda dengan 1 ml HNO3 pekat. 2. Panaskan campuran perlahan-lahan lalu dinginkan. 3. Tambahkan 5-10 ml larutan NaOH 50%. Terbentuknya warna hijau. Pertama, campurkan dulu 2 ml larutan sampel dan albumin dalam tabung reaksi dengan 10 tetes larutan hidrogen 0,1%. 2. Panaskan campuran perlahan-lahan selama 1-2 menit lalu dinginkan. Terbentuknya warna ungu menandakan adanya asam amino bebas dalam sampel. Dan yang terakhir ada uji sorting out. 1. Ke dalam 2 ml larutan sampel dan albumin dalam tabung reaksi yang berada, tambahkan NH42SO4 padat sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga NH42SO4 tidak melarut lagi. 2. Pisahkan endapan yang terbentuk dan supernatannya. Uji endapan dengan supernatan dengan cara Barrett. Nah, ini dia hasil pengamatannya. Tabel pengamatan hasil
apapun yang pasti lakukan. Pada uji diuret, sampel ungu kebiruan, albumin ungu plus sedikit endapan kuning, dan kesimpulannya sampel mengandung protein. Uji lilizin kuning keruh pada sampel, dan pada albumin kuning gelas, sampel tidak mengandung asam amino bebas. Uji sampel proteat kuning keruh, kuning plus endapan, hingga pada albumin, sampel tidak mengandung gugus benzen. Uji salting out kuning keruh pada sampel, dan pada albumin tidak ada endapan kuning, sampel tidak mengandung protein pada kesimpulannya. Next, ini dia gambar sebelum dan sesudah pada hasil praktikum. Ini adalah pada uji diuret, ini pada uji sampel proteat, ini pada uji lilizin, uji salting out yang terakhir. Pembahasan dan kesimpulan. Pembahasan yang dibahas di sini adalah beberapa pembahasan yang kita ambil dari makalah. Pada uji diuret dipakai untuk menunjukkan adanya senyawa protein di iritasi apabila lakukan berubah menjadi warna ungu karena adanya ikatan terbuka. Prinsip dari uji ini adalah interaksi antara lilizin dengan asam amino bebas. Asam amino bebas memiliki gugus NH2 yang tidak digunakan untuk membentuk ikatan peptida dengan asam amino lain. Adanya asam amino bebas pada uji lilizin ditunjukkan dengan pembentukan warna biru kental. Serta pembahasan yang akan dibahas lagi adalah pemanasan pada saat denaturasi bertujuan untuk mengubah bentukannya terdenaturasi sehingga pada saat penambahan CH3 COH prosesi pada asam amino akan mengendap. Next, kesimpulan dari praktikum uji kualitatif protein didapatkan hasil pada uji diuret sampel mengandung protein. Pada uji lilizin sampel tidak mengandung asam amino bebas. Pada uji sampel proteat sampel tidak mengandung gugus benzen. Dan pada salting out sampel mengandung gugus protein, tidak mengandung protein. Next, sekian dari materi uji kualitatif protein. Selanjutnya akan ada materi penetapan protein makrokeldal oleh Naila Ratu Alicia. Di sini selanjutnya materi kedua yang akan kita bahas itu penetapan protein metode makrokeldal. Next. Nah, di sini ada cakupan materi. Cakupan materi di sini secara garis besar ada protein dan metode makrokeldal. Pengertian protein. Protein berasal dari bahasa Yunani protos, artinya yang paling utama. Adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain ikatan peptida. Protein memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Membentuk jaringan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. 2. Memelihara jaringan tubuh, memperbaiki serta mengganti jaringan rusak atau mati. 3. Menyediakan asam amino yang diperlukan untuk membentuk enzim pencernaan dan metabolisme serta antibodi yang diperlukan. 4. Mengatur keseimbangan air yang terdapat dalam 3 kompartemen, yaitu intraseluler, ekstraseluler, dan intravaskuler. 5. Sebagai zat pembangun dan pengatur. Next, peranan protein dalam tubuh. Terlalu banyak mengkonsumsi protein hewani akan membuat sistem pencernaan sulit untuk diuraikan dan secara menyeluruh karena sisa-sisa makanan yang tidak dapat diserap oleh tubuh akan menumpuk dan akhirnya membusuk di dalam usus. Jika mengkonsumsi protein nabati saja, maka tubuh akan rentan mengalami kekurangan sejumlah nutrisi esensial seperti zat besi, lemak baik, vitamin B12, dan omega 3.
di sini ada sumber protein, ada dari hewani. Untuk protein hewani, sumber protein hewani biasanya dari daging, telur, susu, dan ikan. Protein hewani disebut sebagai protein yang lengkap dan bermutu tinggi karena mempunyai kandungan asam-asam amino esensial yang lengkap yang susunannya mendekati apa yang diperlukan oleh tubuh. Terus ada protein nabati. Hampir 70% penyediaan protein di dunia berasal dari bahan nabati. Berasal dari biji-bijian dan kacang-kacangan. Next. Terus ada tingkatan struktur protein. Yang pertama ada struktur tersier. Struktur tersier menggambarkan rantai polipeptida yang mengalami folded sempurna yang kompak. Struktur tersier disebabkan oleh interaksi antara gugus R yang terletak pada bersebelahan pada rantai polipeptida. Kedua ada struktur kuartenar. Struktur kuartenar melibatkan asosiasi dua atau lebih rantai polipeptida yang membentuk multisubunit atau protein oligometrik. Rantai polipeptida menyusun protein oligomerik dapat sama atau berbeda. Yang ketiga, ada protein berbentuk serabut. Ada klasifikasi protein. Protein berbentuk serabut. Protein berbentuk serabut terdiri atas beberapa rantai peptida berbentuk spiral yang terjalin satu sama lain sehingga menyerupai batang yang kaku. Karakteristik protein berbentuk serabut adalah rendahnya daya larut, mempunyai kekuatan mekanis yang tinggi dan terhadap enzim pencernaan. Terus ada struktur globular. Protein globular berbentuk bola, terdapat dalam cairan organ tubuh. Protein ini larut dalam larutan garam, dan asam encer. Mudah berubah di bawah pengaruh suhu, konsentrasi garam, serta mudah mengalami denaturasi. Dan ada protein konjugasi. Protein konjugasi adalah protein sederhana yang terikat dengan bahan-bahan non-asam amino. Gugus non-asam amino ini dinamakan gugus prostetik. Di sini ada metode makrokedal. Metode makrokedal merupakan metode yang sederhana untuk penetapan nitrogen total pada asam amino, protein, dan senyawa yang mengandung nitrogen. Cara Kedal digunakan untuk menganalisis kadar protein kasar dalam bahan makanan secara tidak langsung, karena yang dianalisis dengan cara ini adalah kadar nitrogennya. Di sini ada tabel faktor konversi, bisa dilihat. Next. Nah, ada tahapan metode makrokedal. Yang pertama ada Kedal, yang pertama ada destruksi. Yang kedua ada tahapan destilasi, dan yang ketiga ada tahapan titrasi. Maaf. Nah, di sini ada prinsip kerja. Sejumlah tertentu sampel didestruksi dengan H2SO4 pekat dalam katalis garam Kedal, lalu destilasi dengan penambahan NaOH pekat dan logam Zn. NH3 yang terbentuk direaksikan dengan larutan HCl standar berlebih dan terukur. Kelebihan Cl titrasi dengan larutan NaOH standar terhadap indikator metil merah hingga Ta berwarna jingga merah.
pada TE mili EKN sama dengan mili EKHCl dikurangi mili EKNaOH. Next. Di sini kita bisa lihat ada alat dan bahan. Nah, di sini ada tahapan kerja yang meliputi 3 tahap makrokeldal. Yang pertama, ditimbang 1 gram sampel, terus haluskan garam keldal, dan selanjutnya timbang 10 gram garam keldal. Setelah ditimbang, masukkan ke dalam labu destruksi garam keldal dan sampel. Selanjutnya, tambahkan 15 ml H2SO4 pekat ke dalam labu destruksi. Nah, setelah ditambahkan 15 ml H2SO4 pekat, lalu dipanaskan dengan api kecil. Di sini kita menggunakan heating metal. Lalu menggunakan api besar, kita menggunakan bunsen. Dan setelah proses destruksi selesai, selanjutnya diberikan aqua DM sebanyak 100 ml secara bertahap sambil dipanaskan sesekali sampai larut. Setelah itu masukkan ke dalam labu destilasi dan tambahkan air aqua DM sampai setengah labu. Selanjutnya rangkai alat destilasi. Next. Sebelum proses destilasi, kita masukkan ke dalam labu destilasi logam Zn dan masukkan NaOH 50%. Pada tahap ini kita melakukan proses destilasi. Terus pada tahap destilasi, untuk menampung hasil destilatnya, gelas kimia ditambahkan HCl. Setelah selesai proses destilasi, gelas kimia tadi diberikan indikator metil merah, lalu isi buret menggunakan NaOH standar plus minus 0,1 N. Selanjutnya lakukan titrasi hingga TA berwarna jingga merah. Dan setelah itu hitung kadar nitrogen dalam sampel. Next. Di sini ada perhitungannya. Didapat hasil mili EKN sebesar 2,9050 mili EK, miligramnya sebesar 40,667 mg, dan kadar nitrogen sebesar 3,95% dan kadar protein sebesar 24,72%. Next. Pembahasan. Di sini ada pembahasan. Yang pertama, penambahan NaOH sebelum destilasi berfungsi untuk memberikan suasana basa karena reaksi tidak dapat berlangsung dalam keadaan suasana asam. Kedua, cara makrokeldal digunakan untuk sampel yang sukar dihomogenkan dan berat sampel 1-3 gram. Ketiga, fungsi garam keldal terutama CuSO4 adalah sebagai katalisator. Keempat, asam klorida yang ada di penampung destilat berfungsi sebagai penangkap gas amonia. Next. Logam Zn ditambahkan agar selama destilasi berlangsung, larutan di dalam labu destilasi tidak memercik atau superhanding. Yang keenam, saat destruksi harus dilakukan di ruang asam karena gas dihasilkan berbahaya, yaitu gas SO2. Pengujian proses destilasi dihentikan, yaitu dengan pengujian keberadaan NH3. Next. Kesimpulan, dari hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa penetapan protein metode makrokeldal diperoleh kadar sebesar 24,72% dari massa sampel 1027,4 mg dan kadar nitrogen sebesar 3,95%. Selanjutnya kita akan beralih ke tepung.
Proses selanjutnya ada penetapan chemical oxygen limit. Cakupan materi dari presentasi kali ini yang pertama adalah chemical oxygen limit atau disingkat COD dan penetapan COD. Oxygen chemical limit. COD didefinisikan sebagai miligram oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi semua zat organik secara kimia dalam 1 liter air. COD sering dijadikan sebagai parameter penentuan kualitas limbah atau air buangan. Parameter COD dipengaruhi oleh tingkat pencemaran, khususnya zat organik tinggi, pertumbuhan mikroorganisme tinggi, dan kualitas air semakin buruk. Yang terakhir, COD berpengaruh pada DO level. Penetapan COD. Penetapan COD dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama adalah titimetri, yang kedua adalah spektrofotometri pada lambda 420 nm atau 600 mn. Gangguan pada analisis COD. Apabila klorida lebih atau sama dengan 2000 ppm dapat mengganggu fungsi katalitator dari Ag2SO4 pada keadaan tertentu turut teroksidasi oleh dikromat. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu menambahkan HgSO4. Yang kedua ada nitrit teroksidasi oleh dikromat menjadi nitrat, dihilangkan dengan penambahan asam sulfamat. Yang ketiga ada sulfit teroksidasi oleh dikromat menjadi sulfat, dihilangkan dengan penambahan asam sulfamat. Penentuan COD metode spektrofotometri. Prinsip kerjanya adalah zat organik dalam sampel air dioksidasi oleh sejumlah tertentu kalium dikromat dalam suasana asam dan panas dengan katalis Ag2SO4. Warna yang terbentuk kemudian diukur absorpsinya pada lambda 420 atau 600 nm. COD sampel ditentukan dengan menginterpolasikan absorpsi sampel ke dalam kurva standar. Tahapan metode spektrofotometri. Pembuatan larutan induk COD 500 ppm, KH patat 425 mg dilarutkan dalam 1 liter aquades. Penambahan larutan pengukur 100 ppm dan menyiapkan sampel air. Yang ketiga, pipet 100 ml ditambah 6 ml larutan pencerna K2CH2O7 plus H2SO4 plus HgSO4 ditambah 14 ml reaksi Hg2SO4 plus Ag2SO4. Yang keempat, lakukan reflux selama 2 jam pada suhu 150 derajat Celcius. Yang kelima, dinginkan, biarkan endapan yang terbentuk turun. Dan yang terakhir, baca absorpsi standar dan sampel pada lambda 420 atau 600 nm. Penetapan COD metode titimetri. Prinsipnya, zat organik dalam sampel air dioksidasi oleh K2CH2O7 berlebih dalam suasana asam dan panas. Kelebihan K2CH2O7 dititrasi kembali oleh larutan fast dengan indikator Veillin TA hijau biru ke coklat merah. Tahapan metode titimetri. Yang pertama, 50 ml sampel air dimasukkan ke dalam air merah ditambah batu didih. Yang kedua, tambahkan 1 gram Hg2SO4 plus 5 ml reaksi asam sulfat. Kocok hingga HgSO4 larut. Yang ketiga, tambahkan 25 ml larutan K2CH2O7, diaduk. Yang keempat,
Lakukan reflux selama 2 jam, lalu dinginkan dan bilas kondensor dengan Aquades kurang lebih 25-50 ml. Yang kelima, encerkan sampel sampai 2 kali volume semula, ditambah indikator Febrin. Yang keenam, titrasi dengan larutan standar fast sampai TA. Yang ketujuh, lakukan titrasi belangko dengan preparasi sama. Sampel diganti dengan air bebas zat organik. Rumus perhitungan COD seperti pada gambar di atas. COD sama dengan A min B kali N kali 8000 dibagi mililiter sampel. Praktikum penetapan chemical oxygen demand. Prinsip kerjanya. Ini alat dan bahannya bisa dilihat. Tahapan pengerjaannya seperti pada gambar, yaitu pipet 10 ml contoh uji, masukkan ke dalam air 250 ml. Kemudian tambahkan 0,2 gram serbuk HGSO4 dan beberapa batu didih. Tambahkan 5 ml larutan kalium dikromat. Tambahkan 15 ml peroksi asam sulfat perak sulfat perlahan sambil didinginkan dalam air pendingin. Hubungkan dengan Liebig dan didihkan di atas hot pan selama 2 jam. Dinginkan dan cuci bagian dalam dari pendingin dengan air suling hingga volume contoh uji menjadi plus minus 70 ml. Dinginkan sampai temperatur kamar. Tambahkan indikator Febrin 2-3 tetes. Titrasi dengan larutan fast 0,1 N sampai warna merah kecoklatan dan catat kebutuhan larutan fast. Lakukan langkah awal sampai terakhir. Tahap air suling sebagai belangko. Catat kebutuhan larutan fast. Perhitungan. Didapat hasil titrasi sebagai berikut. Titrasi pertama, volume pemakaiannya 12,50. Titrasi kedua, volume pemakaiannya 12,89. Dan volume belangko, titrasi pemakaiannya 12,90. Perhitungannya, ppm COD pada titrasi pertama sebesar 32 ppm dan ppm COD pada titrasi kedua sebesar 0,8 ppm. Pembahasan. Indikator Febrin digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi, yaitu di saat warna hijau biru menjadi merah kecoklatan. Sisa kalium dikromat dan larutan belangko adalah kalium dikromat awal. Karena diharapkan belangko tidak mengandung zat organik yang dapat dioksidasi oleh kalium dikromat. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa hampir semua kalium dikromat masih harus tersisa sesudah reflux. Yang keempat, kalium dikromat yang tersisa dalam larutan tersebut digunakan untuk menentukan berapa oksigen yang telah dipakai. Kesimpulan dari hasil praktikum kali ini, yaitu praktikum penetapan chemical oxygen demand, diperoleh ppm COD sebesar 32 ppm pada labu 1 dan 0,2 ppm pada labu 2.
Sekian pada pesanan Yusuf mewakili kelompok saya. Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.